Oke guys, kali ini kita berada di Simpang Bangko. Kita tidak lewat tol. Kalau lewat tol belok kiri, kita belok kanan. Jalan Keduri untuk mengetahui padat atau tidak ruas jalan ini setelah ada tol. Untuk arah dari Duri ke Pekanbaru. Nah, ini sementara terlihat kalau untuk mobil-mobil biasa, pickup sama truk, kayaknya masih banyak lewat jalan sini, tidak lewat tol. Tapi apakah tetap ramai sampai ke Pekanbaru? Nanti kita saksikan. Tapi kalau sepintas dan sementara ini mobil tetap padat ini di jalur biasa, terutama truk. Truk kayaknya banyak juga tidak lewat tol ini, karena truk berat kayaknya banyak sini. Truk tangki yang angkat CPO sepertinya masih tetap lewat jalur biasa, karena kalau di tol pun saya masih kurang itu melihat truk tangki CPO. Jadi mereka masih lewat jalur biasa nih. Itu truk tangki, mobil box, pribadi, bus masih lewat jalur biasa. Mobil-mobil berat, diesel, nah ini masih lewat jalur biasa. Ini di kilometer 17 ini masyarakat bilang dan lintas Duri ini. Nah, di sini pinggir-pinggir jalan itu truk tangki CPO itu sangat banyak nih. Tuh terlihat di kiri kanan jalan dekat SPBU. Nah, tuh memang sinilah sarangnya nih. Jadi sepertinya ya mereka memang komunitasnya di sini sepertinya nih. Warung-warung, ini truk tangki ya di sini. Yang paling banyak di sini lah terlihat. Memang kalau kita lewat tol kita bisa lebih memacu kendaraan 60 sampai 80 km per jam. Kalau jalur biasa ini kecepatan 20, 30, 40,
dan sekali-sekali cuma bisa 60 km per jam kalau lagi sepi. Memang agak lambat sih. Kalau kita bicara tarif tol, ya sebenarnya Rp900 per kilometer itu ya mungkin bagi sebagian masyarakat itu sangat berat. Seperti halnya kalau kita masuk pintu tol Batin Solapan ke Pekanbaru, itu biayanya 95.500. Dan jika dikaitkan dengan lewat tidak jalan tol, memang kecepatan kita berkurang, tapi mungkin ada juga masyarakat yang membandingkan kalau 95.500 itu dibelikan ke BBM itu cukup lumayan guys. Kita mau tengok efektivitasnya, efektif lewat tol atau efektif tidak lewat tol. Tidak hanya truk, mobil pribadi sepertinya juga banyak lewat di sini di jalur biasa. Jadi setelah beberapa menit berjalan, ya, kesimpulan sementara memang meski ada tol, ruas biasa tetap ramai guys. Ini bisa kita lihat dari mobil, terutama ini mobil-mobil ini yang ngangkut buah kelapa sawit, karena PKS memang berada di sekitaran ruas jalan ini, mereka tidak mungkin lewat tol. Mobil-mobil pribadi juga terlihat banyak guys. Menengok jumlahnya lebih ramai nih mobil yang lewat di jalan tidak jalan tol ini timbang jalan tol. Nah itu contohnya mobil tangki CPO tuh, nih nampak terlihat mereka memang lewat sini. Ini termasuk bus karyawan ya.
padat memang lalu lintas di jalur biasa. Jadi semakin menunjukkan hasil kalau lewat jalur biasa lebih padat daripada jalur tol, guys. Nah, ini semakin meyakinkan. Tidak hanya truk, juga mobil pribadi, guys. Ini di kilometer 5, guys. Kilometer 5 Duri ini. Tetap padat, guys. Yang searah dengan saya sekarang nggak banyak di depan dan di belakang. Jadi di tikungan ini kelihatan tadi di depan dan di belakang itu iringan arah yang satu arah, mobilnya juga ramai, guys. Ditambah memang ruas ini jam segini memang karyawan perusahaan juga mulai pulang. Nah, ini menambah padatnya jalur di Duri ini, guys. Mengapa mereka masih memilih jalur biasa? Ya kita tidak tahu, guys. Ini kayak ini peti kemas ini. Ini kalau lewat tol tuh memang nggak susah karena kecepatannya rendah, guys. Nanti kena tilang. Mungkin itu salah satu alasannya. Namun mobil pribadi juga banyak nih. Truk mobil-mobil mewah sepertinya juga banyak lewat jalur biasa, tidak lewat tol. Truk tangki berpapasan dalam kira-kira 20-30 menit tadi, guys. Sangat banyak truk tangki, jumlahnya sudah di atas 20 tadi berpapasan. Jadi prediksi satu hari ada ratusan ini truk tangki
lewat sini menuju Dumai, tangki CPO. Nah, dari pabrik kelapa sawit, dan perkirakan tujuan adanya jalan tol ya untuk memperlancar transportasi barang, terutama hasil produksi kelapa sawit. Namun buktinya untuk tangkinya tidak lewat jalan tol, guys. Mereka masih lewat jalur biasa. Semakin padat kendaraannya, guys. Tuh karyawan-karyawan nggak pulang. Mendekati memasuki kota Duri ya. Sini karena dekat kota ya udah jelas ini agak macet, guys. Jelas kalau pengendara tidak mau lewat tol, yang pasti itu masalah tarif. Memang kalau saya pribadi untuk tarif tol Rp900 per kilometer itu cukup mahal, guys. Barangkali ya kalau mau pihak BUMN mendengar, ya sebagai rakyat mungkin kami mengharapkan tarif tersebut diturunkan, ya paling tidak separuh harga, guys. Mungkin baru efektif, karena kayak sekarang sepertinya masyarakat banyak tidak jalan tol. Memang kalau tidak lewat tol ya kecepatan kita berkurang, terutama melewati kota Duri. Dan ada lampu merah ini, otomatis kita berhenti. Nah, ini persimpangan lampu merah di Duri ini. Kita tidak bisa kencang, guys.
tidak seperti di tol. Kota Duri nih guys, ada 2 jalur dan ada median jalannya, ada ditanami pohon-pohon. Nah ini Kota Duri nih guys. Ini perkembangannya cukup pesat karena di sini memang banyak bermukim karyawan-karyawan subkontraktor PT Chevron Pacific Indonesia. Meski ada juga beberapa perusahaan yang sudah mulai tidak beroperasi karena kontrak Chevron mau habis, tapi paling tidak akibat adanya eksploitasi minyak bumi di kawasan sini membawa manfaat dan berkah bagi kawasan sini dan perkembangannya menjadi pesat. Dulu saya masih ingat ketika saya masih SLTA atau baru masuk kuliah, ini tidak begitu besar, tapi sekarang guys sudah sangat maju guys. Meski belum jadi kota dan masih jadi bagian dari Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau. Itu ada Bank Mandiri itu berdiri megah. Dan kembali kita berpapasan tadi dengan banyaknya truk CPO nih, yang tak henti-hentinya kita tengok dari tadi. Jadi ini perlu juga dilakukan penelitian terutama bagi pengelola tol, mengapa truk CPO tidak mau lewat tol atau cuma sedikit, atau boleh dikatakan mereka banyak lewat jalur biasa. Apakah memang gara-gara kecepatannya nggak bisa di atas 60 km per jam, apakah menghemat tarif atau gara-gara tarif atau faktor lain? Itu perlu dilakukan penelitian lebih komprehensif untuk efektivitas keberadaan tol Permai tersebut, karena salah satunya ya untuk memperlancar arus angkutan barang menuju Pelabuhan Dumai. Nyatanya salah satu hasil alam yaitu CPO dari sejumlah PKS, mereka masih tetap jalur bawah atau tidak lewat tol guys. Masih banyak lewat bawah gitu. Luar biasa gitu.
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, atau tidak-tidaknya pengelola tol harus melakukan survei seperti yang saya lakukan sekarang ini. Survei singkat ini, kondisi ruas yang tidak jalan tol, kendaraannya tetap ramai gitu. Sini ada satu lagi lampu merah, guys. Ada lampu merah satu lagi nih. Kita kena lampu merahnya, guys. Itu pengendara dan sepeda motor dan mobil itu masyarakat di Duri itu, guys, terlihat. Tapi dari arah sana juga kembali kita melihat tuh truk-truk CPO dan truk-truk ya itu yang besar itu, yang roda 10, guys. Mereka masih lewat jalur biasa, guys. Tuh truk CPO lagi, guys, kelihatan, guys. Memang kalau saya tengok truk CPO itu kecepatannya memang kadang di bawah 6, tapi itu agak kencang, guys. Kebanyakan di bawah 60 km per jam dia. Apakah gara-gara itu? Ya perlu dilakukan penelitian. Karena kalau mereka berada pada kecepatan di bawah 60 km per jam di tol, ya kena tilang. Apakah mereka malas lewat tol gara-gara sering ditilang atau kendala lain, kita tidak tahu, guys. Guys, mobil tetap padat, guys. Di jalur biasa, guys, tetap padat mobil. Gitu. CPO. Guys, tetap ramai, guys. Mobil di jalur biasa. Ini setelah melewati kota Duri. Ada persimpangan di sini nih. Truk-truk kayu untuk pulp and paper juga banyak lewat di sini. Tapi arah ke sini dia sudah kosong.
tetap ramai guys, mobil yang tidak lewat tol. Memang sejumlah truk memang agak sulit lewat tol, seperti yang mengangkat tandan buah segar itu. Nah, itu agak sulit. Tapi ini truk juga banyak nih di pinggir jalan. Mereka mungkin kalau ada keperluan berhenti gitu. Tapi kalau di tol kan agak susah. Nah, di sini juga ada jembatan timbang ya guys. Jaga itu guys. Ini truk yang itu truk CPO masuk jembatan timbang itu ya. PPKB Balai Raja namanya. Nah, itu petugas dari Perhubungan Provinsi Riau mewajibkan semua mobil-mobil ya, yang wajib masuk. Nah, itu dia petugasnya guys, kerja dengan maksimal guys. Semua truk disuruhnya masuk guys.